iktikaf di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan ya. Dan ini sering terjadi. Tapi kebanyakan kalau di musim iktikaf, kaum muslimin mengambil tempatnya tersebut betul-betul ada kebutuhan, dan mereka keluar pun juga adanya kebutuhan, keluar ke kamar mandi atau keluar untuk mengganti pakaian di hotel, kemudian bersegera untuk kembali lagi ke masjid, karena merupakan di antara adab di dalam iktikaf adalah tidak boleh keluar dari masjid kecuali dengan adanya hajat darurat. Maka ini adalah poin yang ke-99, yaitu ketika kita ingin mengambil tempat bagian daripada masjid untuk kita, maka hukumnya boleh, dan apabila kita meninggalkan karena adanya kebutuhan darurat, maka hukumnya juga boleh. Tapi kalau hanya sekedar mengambil kemudian dia tinggalkan masjid dengan tujuan atau dengan kebutuhan duniawi, bukan tujuan atau bukan kebutuhan darurat, maka hukumnya adalah dilarang, yaitu makruh. Poin selanjutnya yaitu nomor 100. Di antara kesalahan itu adalah memakai celana panjang yang sesak, yang sangat membatasi gerak anggota badan, khususnya bagian aurat. Kalau dia menggunakan pakaian yang ketat tersebut akan menjadikan auratnya tersingkap, maka tentu ini adalah merupakan kesalahan. Yang benar adalah sewaktu memakai celana panjang, hendaknya dalam hal itu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bentuknya panjang. Kemudian yang kedua, longgar. Adapun tentunya untuk laki-laki panjang ada batasnya, yaitu sampai sebatas mata apa? Mata ikan, mata kaki. Sekarang banyak mata itu, ada mata kaki, ada mata-mata, ada mata ikan, dan itu berada di kaki. Maka tentu untuk laki-laki batasan pakaiannya adalah sampai di mata kaki. Kemudian longgar, tidak ketat, menutupi bagian dalamnya dan tidak transparan, artinya tidak sampai tersingkap bagian auratnya. Dan semua hal itu bertambah kuat terutama di dalam sholat. Dan ini berlaku untuk siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan. Boleh atau tidak perempuan sholat menggunakan celana? Boleh, asal pertama longgar, menutup aurat dan tidak ketat. Adapun yang menjadi kebiasaan kita di sini adalah menggunakan mukena. Kalau tidak menggunakan mukena rasanya tidak, Masya Allah, itu rasa-rasanya saja. Pas giliran dirasa-rasain betul, ternyata sama aja. Ya, mau pakai mukena, mau jilbab besar, yang lainnya, maka itu hanya dirasakan saja. Tetapi intinya tidak ada ketentuan pakaian khusus untuk wanita ataupun laki-laki ketika melaksanakan sholat. Yang intinya dia perhatikan beberapa hal, diantaranya apa? Panjang, longgar, dan menutup aurat secara sempurna dan tidak artinya tidak tembus pandang. Khususnya untuk perempuan, untuk ketika melaksanakan sholatnya. Karena di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW khususnya perempuan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sinfani min ahli nar, ada 2 golongan dari penduduk neraka. Dan Nabi SAW mengatakan 2 golongan tersebut di antaranya mereka memiliki sifat apa? Kasiyat, ariyat. Mereka berpakaian, wanita-wanita tersebut berpakaian, tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menerangkan di antara makna daripada berpakaian tapi telanjang. Pertama, dia menutup aurat sebagian, tetapi sebagiannya lagi terbuka. Itu pendapat yang pertama, penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi, sebagaimana di dalam syarah Muslimnya.
Kemudian makna daripada kasiat aliyat, wanita berpakaian tapi telanjang adalah dia menutup semua bagian auratnya, tetapi ternyata aurat yang ditutup itu membentuk lekuk tubuhnya. Sehingga ini adalah diantara makna dari hadis Rasulullah SAW berpakaian tapi itu dia. Maka khusus untuk perempuan tentunya ini adalah menjadi ancaman yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk betul-betul lebih memperhatikan pakaian yang akan dia gunakan di dalam sholatnya. Jangan sampai ada bagian auratnya yang terbuka, jangan sampai dia melakukan pelanggaran di dalam sholatnya dari pakaian yang dia kenakan ketika dia melaksanakan sholat. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita masuk pembahasan berpakaian di dalam salat, poin 101 dikutip oleh penulis Hafizullah Ta'ala, di antara kesalahan itu adalah menaikkan rambut dan pakaian sewaktu orang yang salat menyentuh tanah ketika salat. Menaikkan rambut. Contohnya seperti apa menaikkan rambut? Ya, untuk laki-laki, ya, ketika rambutnya itu mau dia turunkan untuk sujud, dia kibaskan ke belakang. Ya, biarkanlah ya. Ketika rambut itu turun, maka biarkanlah, kata Nabi SAW demikian. Ya, jangan diikat dan ditahan. Ya. Yang benar adalah tidak menaikkan rambut yang panjang ketika menyentuh tanah di dalam salat, khususnya pada waktu sujud. Demikian pula tidak menaikkan pakaian baik itu serban ataupun selendang dan yang lainnya. Artinya kalau ternyata selendang yang dia pakai jatuh, maka tidak lagi dinaikkan ke badannya. Atau ujung daripada sorbannya jatuh, tidak lagi dia naikkan ke bahunya. Dan ini sering dilakukan bagi orang yang sholat menggunakan sorban ataupun juga selendang. Ketika ujung selendangnya jatuh, dia sibuk untuk menaikkan ke atas. Atau ujung sorbannya jatuh, dia sibuk lagi menaikkan ke atas. Dan ini termasuk daripada gerakan yang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan ketika sholat, baik itu sholat sunnah ataupun lebih-lebih sholat wajib. Karena gerakan tersebut dapat mengganggu kekhusyuan orang yang sholat, baik dirinya ataupun juga orang lain. Kira-kira orang lain terganggu atau tidak, Bapak Ibu? Terganggu. Ini orang ribet banget ya. Bawaannya mungkin orang yang di sebelahnya itu bawaannya pengen apa? Pengen dicopotin tuh. Ribet ya. Ribet banget gitu ya. Kemudian yang kedua, yang ada di sampingnya pun juga takut. Takut apa? Kena kibas ya. Matanya tuh takut kena selepet. Iya, dia lagi sholat seperti ini, tiba-tiba ada orang yang pengen menaikkan ujung sorbannya ke samping. Kan dia takut, akhirnya jadi apa? Gini. Padahal kan belum tentu kena. Akhirnya mengganggu kekhusyuan daripada sholat yang dilaksanakan oleh orang yang ada di sampingnya. Ya kalau cuma sekedar refleks gerakan, kalau ternyata latah, pas mau kena kepret dia ngomong. Iya, tentunya ini akan menjadikan sholatnya menjadi batal karena dia mengucapkan bacaan atau ucapan yang di luar daripada bacaan sholat. Maka tentu untuk menjaga kenyamanan, kekhusyuan sholat untuk dirinya sendiri ataupun juga orang lain, jangan terlalu banyak melakukan gerakan. Selanjutnya, poin 102. Kesalahan menjahit atau menyanggul rambut kepala sewaktu sholat. Artinya dia sanggul rambutnya. Apalagi sanggulnya tersebut sampai tinggi seperti punuk onta, dan ini adalah merupakan yang dilarang juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara golongan wanita penduduk neraka adalah ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala-kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Ya, bagaikan punuk unta yang miring. Artinya apa? Kepala mereka tersebut mereka sangkul rambutnya, kemudian seolah-olah tingginya sangkul rambut tersebut seperti punuk unta. Maka ini adalah merupakan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jika dilakukan oleh seorang wanita maka dia terancam menjadi apa? Penduduk neraka. Diancam menjadi penduduk neraka. Maka tentunya seorang wanita muslimah, tentunya yang berakal, yang takut akan siksaan api neraka, dia tidak akan berani melakukan hal tersebut. Maka ini di antara kesalahan di poin 102, yaitu menyanggul rambut kepala sewaktu sholat, khususnya di waktu sholat, khususnya di waktu sholat, dan secara umum di luar waktu sholat pun juga berlaku untuk para wanita. Para wanita dilarang untuk menyanggul rambutnya, baik itu di luar sholat, lebih-lebih ketika dia melaksanakan sholat. Mengikat boleh atau tidak? Boleh, dengan tujuan memang merapikan, hanya sekedar merapikan saja, agar dia tidak keluar dari jilbabnya, tidak keluar dari mukenanya, sehingga tidak terlihat bagian daripada rambutnya. Karena rambut wanita adalah merupakan bagian dari aurat. Selanjutnya, poin 103, tersenyum atau tertawa terbahak-bahak di dalam sholat. Mungkin atau tidak terjadi hal ini? Mungkin. Entah itu dilakukan oleh imam atau dilakukan oleh makmum. Bisa jadi lagi sholat tiba-tiba teringat suatu kejadian yang lucu atau cerita yang lucu lagi sholat, kemudian tiba-tiba dia tersenyum, atau bahkan bisa jadi lebih dari itu, tertawa. Tertawa itu adalah buat daripada terlalu kelamaan dan kebanyakan senyum. Senyum akhirnya apa? Ketawa. Yang benar adalah di sini terbagi menjadi dua hukum, senyum dan tertawa itu sendiri. Adapun tersenyum ketika sholat, maka ini akan mengurangi pahala sholat. Artinya tidak sampai membatalkan sholat, karena dia menghilangkan kesempurnaan kekhusyuan. Dia masih khusyuk tetapi tidak sempurna. Adapun tertawa terbahak-bahak sewaktu sholat, maka jumhur ulama, mayoritas ahlul ilmi berpendapat bahwasanya tertawa yang terbahak-bahak yang dilakukan ketika sholat dapat membatalkan sholat, karena dia menafikan itu apa? Betul-betul tidak mendatangkan kekhusyuan yang merupakan intisari daripada sholat. Intisari daripada sholat itu bukan hanya di gerakannya. Intisari daripada sholat itu bukan terletak di bacaannya, tetapi intisari daripada sholat itu adalah khusyuknya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di awal Quran surat Al-Mu'minun ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Kriteria orang yang beriman yang beruntung adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka di dalam sholatnya, artinya ketika mereka sedang sholat, maka mereka berupaya untuk khusyuk. Mereka berupaya untuk khusyuk. Maka ini adalah merupakan pembahasan yang betul-betul harus diperhatikan, dan khususnya kita tanamkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangankan tersenyum dan tertawa, bahkan bicara pun mereka lakukan di dalam sholat. Lagi sholat nanya, main di mana ntar? Imamnya dikomentari, lama betul imam. Terus imamnya balik belakang jawab, iya kenapa ya? Nah, saling ngomong. Subhanallah.
Mungkin karena kesel ya. Omongannya makmum anak-anak di belakang kedengaran, subhanallah. Maka tentu ini diajarkan ya, kepada anak-anak kita. Disonding sebelum mereka keluar dari rumahnya untuk mengikuti ayahnya menuju masjid melaksanakan salat berjamaah, disampaikan tata krama, etika, adab-adab tatkala mereka hadir di masjid. Dan masjid ini pahamkan kepada mereka bahwasanya ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka melakukan sesuatu yang dapat mengganggu kaum muslimin di dalam salatnya. Hendaknya mereka betul-betul tahu adab-adab di dalam melaksanakan salat. Karena banyak kaum muslimin mereka punya semangat ingin mendidik anaknya untuk salat, tetapi tidak diajarkan adab, tidak disonding di rumahnya tentang etika ketika mereka berada di dalam masjid. Seolah-olah masjid itu adalah sebagai tempat start untuk bermain. Kalau udah buka pintu, seolah-olah nih bapaknya mengatakan kepada anaknya apa? Buka pintu masjid, mulai. Untuk apa? Berlarian. Iya, tuh ada temannya tuh kumpul, malah disuruh kumpul sama temannya. Ya anak-anak kalau udah ketemu dengan geng mereka, oh sudah. Ya. Urusan orang dewasa pun tidak dia perhatikan. Maka ini pun juga harus ditanamkan secara baik kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala bukan tujuannya melaksanakan sholat, tetapi malah untuk bermain. Maka terbahak-bahak pendapat yang kuat itu adalah dapat membatalkan sholat. Adapun jika hanya sebatas tersenyum, itu tidak membatalkan sholat, tetapi hanya menghilangkan kesempurnaan kekhusyuan dan mengurangi pahala. Tetap dia mendapatkan pahala, tapi pahalanya tidak sempurna. Kemudian selanjutnya, poin 104. Ya, jangan berkedip ya Bapak Ibu, karena ini jamak kubro. Ya, kita kemarin libur sehingga kita akan merapel banyak materi insyaallah. Nah, jangan sampai berkedip walaupun hitungan detik ya. Sekali kedip hilang 2 poin. Kedip lagi 4 poin hilang. Poin 104. Kesalahan tidak menjawab ucapan salam orang memberi salam yang sedang salat. Yang benar, jika orang yang salat masuk masjid dan memberikan salam kepada jamaah yang sedang salat, maka yang wajib adalah menjawab ucapan salam. Jawab ucapan salam walaupun kita sedang salat dengan cara seperti apa? Dengan memberi isyarat tanpa berbicara. Dengan memberi isyarat tanpa berbicara. Sebagaimana ini telah diterangkan oleh guru kami Al-Ustaz Abdul Hakim Amir Abdas hafizahullah taala, di antara cara kita menjawab salam yaitu adalah dengan memberikan isyarat dalam hadis. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud. Dan juga diterangkan caranya oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, salah seorang ulama hadis yang saat ini bermukim di Mesir. Mereka para ulama menerangkan cara memberikan isyarat jawaban salam ketika kita sedang sholat, yaitu seperti ini, diarahkan ke bawah, atau seperti ini, atau seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Ingat, kalaupun isyarat hanya telunjuk, bukan ya, Assalamualaikum. Ya, cukup isyarat tanpa juga anggukan kepala ataupun juga kedipan mata. Assalamualaikum. Dia apa ya? Atau dia pakai daham suaranya. Nah, makanya itu termaksud daripada kekeliruan di dalam menjawab salam tatkala kita sedang salat. Maka sebagai para ulama ada yang menerangkan seperti ini, ada juga yang seperti ini. Seperti ini. Jadi cukup isyarat tangan saja. Tangannya pun jadi seperti ini. Atau jarinya telunjuk seperti ini. Seperti ini ya. Bukan di goyang-goyang, nah itu bukan juga. Baik, maka ini adalah diantara cara menjawab salam tatkala kita berada di dalam salat. Maka orang yang belum salat memberikan salam kepada orang yang sedang salat itu boleh. Jangan pula nanti dalam hatinya mengatakan ya orang nggak tahu salat salam lagi.
Dan tidak mengapa kita mengucapkan salam yang belum sholat kepada orang yang sedang sholat. Hukumnya boleh, karena dia belum sholat, dia boleh mengucapkan salam. Sedangkan orang yang sudah sholat itu tidak boleh mengucapkan salam dan juga tidak boleh menjawab salam dengan ucapan, tetapi dia boleh menjawab salam dengan isyarat tangan. Selanjutnya, poin 105. Di antara kesalahan di dalam melaksanakan salat adalah memakai pakaian terutama kaos yang bergambar. Gambarnya satu atau lebih, dan gambarnya adalah makhluk bernyawa. Jangankan gambar, tulisan aja bisa buat orang nggak khusyuk. Tulisan aja nggak khusyuk orang. Tiba-tiba tulisannya apa? Buronan mertua, menantu idaman. Subhanallah. Ya kata-kata lucu kan, banyak orang nulis-nulis di kelas-kelasnya itu untuk pengen ngelucu gitu. Apalagi ditambahkan dengan gambar. Tentu ini akan menjadikan orang yang ada di belakang itu tidak khusyuk karena melihat. Namanya mata ini kan jangkauannya, sekalipun kita arahkan ke tempat sujud kan masih bisa terlihat yang ada di sekitarnya. Ya, dan ini tentu akan menjadikan orang lain yang sholat bersamanya di dalam masjid menjadi tidak khusyuk. Dan tentu gambar makhluk ini adalah merupakan yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menggambar itu orang yang suka menggambar namanya al-musawwir. Al-musawwir, ya, menggambar. Terkhusus para pelukis. Karena sebagian para ulama membedakan kamera, gambar yang didapatkan dengan kamera dengan gambar yang dibuat dengan tangan. Yang lebih ditekankan itu adalah gambar yang dilukis dengan tangan. Ya, ini yang dilarang. Tetapi tetap saja yang namanya foto pun juga termaksud yang hendaknya kita kurangi. Apalagi para penuntut ilmu yang sudah lama ngaji, ini kadang-kadang gara-gara kamera di tempat belajar dan tempat ibadah pun juga dipakai. Dia memakainya tidak untuk kebutuhan darurat, tetapi untuk apa? Selfie. Lagi cium hajar aswad, mulutnya monyong-monyong, kepalanya lagi dijambak-jambak gitu. Masih aja selfie gitu. Mulutnya nggak kefoto, setiap orang yang kefoto. Subhanallah. Maka tentu ini adalah merupakan sesuatu yang hendaknya ditinggalkan, khususnya para penuntut ilmu yang sudah lama mengaji Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj salafus saleh. Sebagaimana ancaman yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna asyaddan nas azaban indallah yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya nanti di sisi Allah pada hari kiamat, paling berat, asyaddu itu adalah ismu tafdil daripada syadid. Syadid itu kita tahu artinya apa? Keras. Inna azabi la syadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Syadid itu artinya keras. Ini ditambahkan lagi asyad, lebih keras. Orang yang mendapatkan siksaan yang sangat keras di sisi Allah pada hari kiamat, al-musawwirun, mereka yang melukis. Tentunya melukis di sini adalah lukisan makhluk yang bernyawa. Adapun jika melukisnya adalah objek benda mati yang tidak bernyawa, maka itu boleh. Maka yang benar di sini disebutkan oleh penulis, hafizahullah ta'ala, dilarang memakai pakaian yang bergambar satu atau lebih makhluk bernyawa, baik itu pada kaos ataupun juga yang lainnya, atribut sholat yang lainnya yang mungkin dia pakai seperti apalagi Pak? Celana, bahkan kan kaos kaki juga ada yang bergambar, gambarnya Hello Kitty. Pas lagi sujud dia dirikan, kakinya kelihatan. Ya, dan tentu ini
akan apa? Menghadirkan ketidakkhusyukan. Apalagi lambang-lambang sudah kita tinggalkan, sifat-sifat yang mungkin tulisan dan berlambang lebih baik kita tinggalkan. Lambang klub bola, di depannya makainya klub apa gitu, ternyata ini rivalnya di belakangnya. Akhirnya kan jadinya, ini siapa ini? Subhanallah, akhirnya kan jadi tidak khusyuk di dalam sholatnya, akhirnya membawa perkara dunia di dalam sholat. Karena menggambar makhluk yang bernyawa diharamkan menurut ijma' ulama, haram hukumnya, tidak ada pakai tapi mengingat dalilnya nas yang sangat sahih tadi yang sebagaimana telah kami bacakan, hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan semua itu, maka tidak boleh memakai pakaian yang bergambar makhluk yang bernyawa. Keharaman ini bertambah kuat khususnya di dalam sholat. Dan sedikit tambahan juga tulisan-tulisan yang berisikan tentang zikir. Maka tentunya ini juga tidak baik untuk dituliskan di baju, karena baju ini bakal kita cuci. Kadang-kadang kan ada yang nyucinya nggak pakai tangan doang, ada yang pakai kaki. Nah, kemudian baju ini kan juga kita bawa ke kamar mandi. Kadang kan itu baju ini lebih banyak di dunia TK yang saya perhatikan. Mungkin pengen membiasakan anak-anak itu melihat bacaan-bacaan kalimat thayyibah, doa-doa, dia tuliskan doa untuk orang tuanya, Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina, yang terdapat di dalam Quran surat Ibrahim dan seterusnya, ataupun doa-doa yang lainnya, dan dia tuliskan di kaos anak, dia tuliskan di topi anak. Maka ini termasuk daripada yang lebih baik ditinggalkan, karena yang namanya zikir dan doa hendaknya dimuliakan. Selanjutnya, poin 106. Nah, ini sedikit saya tambahkan, saya teringat barusan berkaitan tentang zikir. Lagi-lagi zikir, kalimat zikir yang dituliskan khususnya di mobil ataupun kendaraan. Tulisannya ada min fadli rabbi, masya Allah, tabarakallah, ya, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, dan seterusnya. Dia menuliskan rangkaian kalimat-kalimat zikir, kalimat thayyibah tersebut di mobilnya. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan ini begitu tajamnya penglihatan daripada ulama kita. Kita mungkin hanya memahaminya apa? Orang yang menuliskan tujuannya adalah untuk zikir. Orang yang menuliskan atau menempelkan zikir tersebut, tulisannya niatnya adalah hanya untuk zikir. Tapi ternyata apa kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala di antara dewan fatwa ulama Saudi Arabia saat ini, beliau menerangkan, jika orang yang menempelnya dia niatkan tujuannya untuk menolak bala, dia meyakini layaknya jimat. Orang kan meyakini bahwasanya dengan menuliskan tersebut mendapatkan manfaat dan menolak bala, mobilnya tidak rusak, terhindar daripada penyakit ain. Penyakit ain. Ain itu adalah asal kata dari bahasa Arab yang artinya adalah mata. Ya, mata dalam bahasa Arab itu adalah ain. Kalau mata ain. Hebat. Bid'ah. Baik. Maka kalau tujuannya ya jasus. Kalau bahasa Arab mata-mata itu adalah jasus. Kalau bahasa kami spy. Spire, mata-mata. Nah, kalau dia niatkan, kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, tujuannya adalah untuk mendatangkan manfaat dan menjauhkan dia daripada mudarat layaknya jimat, maka apa yang telah dia upayakan tersebut dapat mengantarkan dia di dalam kesyirikan. Ya, karena dilarang kita melakukan atau menggantungkan jimat, itu layaknya menggantungkan jimat. Bedanya kalau jimat itu digantungin, kalau ini ditempel. Cuman tujuannya sama. Maka mau dia ditempel, mau dia digantungkan, maka tetap itu namanya adalah jimat. Kembali kepada niat orang yang menempelnya. Kalau hanya sekadar hiasan, maka hukumnya makruh. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, maka dikhawatirkan apa yang dilakukan dapat mengantarkan dia di dalam
kesyirikan. Maka zikir, doa tidaklah untuk ditaruh di sembarang tempat. Kalau ditaruhnya di depan lemari tujuannya untuk menghafal, untuk mengingatkan kita agar kita bisa membaca. Kalau mungkin kita lupa, maka boleh untuk tujuannya belajar. Tapi kalau sudah hafal dan kalau sudah selesai kita menghafalnya, kalau bisa kita segera untuk menggantinya atau segera untuk menanggalkannya. Karena zikir dan doa tidak untuk ditempel, tetapi untuk dibaca. Tapi kalau tujuannya untuk mengingatkan, reminder, contoh seperti ada di beberapa masjid yang kami perhatikan, itu tujuannya mereka menempel untuk mengajarkan kaum muslimin bagaimana zikir-zikir yang tepat sesuai dengan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu hukumnya boleh. Maka semuanya ini tujuannya kembali kepada niat. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Selanjutnya poin 106. Di antara kesalahan di dalam salat adalah melaksanakan salat sunnah rawatib atau tahiyatul masjid atau salat sunnah yang terlewatkan atau yang lainnya setelah salat fardu ditegakkan, artinya telah dikumandangkannya iqamah. Sampai walaupun hal itu menyebabkan ketinggalan rakaat yang pertama bersama imam, maka ini adalah merupakan kekeliruan. Dia terus melanjutkan salatnya, salat sunnah. Padahal salat telah ditegakkan, iqamah telah dikumandangkan. Maka yang tepat adalah jika orang yang salat melaksanakan salat sementara salat fardu telah ditegakkan, maka dia telah mengerjakan satu rakaat penuh, hendaknya dia bergegas menyelesaikan yang kedua agar bisa mendapati rakaat yang pertama bersama imam. Namun jika belum menyelesaikan rakaat yang pertama, maka hendaklah dia memutus salat sunnahnya tersebut dan bersegera masuk bersama imam untuk melaksanakan salat berjamaah agar tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Mengingat bahwasanya memutus salat sunnah tersebut adalah demi kemaslahatan salat fardunya. Tentu kalau ada fardu dan sunnah, fardulah yang lebih diprioritaskan, yang lebih diperhatikan, yang lebih diutamakan. Sebagaimana ini ditegaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah", apabila salat telah ditegakkan, fala salata illa al-maktubah, maka tidak ada lagi salat-salat sunnah yang dilakukan kecuali al-maktubah. Al-maktubah itu adalah salat wajib. Al-maktubah itu artinya adalah salat-salat yang telah ditentukan waktunya. Yang dimaksud dengan salat-salat yang telah ditentukan waktunya adalah salat fardu atau salat wajib yang 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Isya itu adalah salat yang dilakukan di malam hari. Kalau makan yang dilakukan di malam hari namanya apa? Asya. Ya, asya. Kalau bahasa kami namanya dinner. Asya, asya. Nah, makanannya namanya asya. Salatnya namanya isya. Asya. Ya, apa? Asya yuk. Mana nih? Nah, ini asya. Asya itu artinya adalah santapan yang dilakukan di malam hari. Itu asya. Selanjutnya, jadi di poin yang ke-106 ini tidak mengapa menuntaskan salat sunnah yang kita laksanakan. Karena ada kemarin jamaah yang menanyakan kepada saya, "Ustaz, saya ditegur oleh jamaah yang lain masih memaksakan untuk menuntaskan salat sunnah padahal iqamah sudah dikumandangkan." Maka jawabannya boleh jika dia merasa dengan dia menyelesaikannya tidak dapat meninggalkan takbiratul ihram bersama imam. Tapi kalau dia merasa dengan dia berupaya menyelesaikan salat sunnahnya dapat meninggalkan takbiratul ihram bersama imam, maka tentu lebih baik dibatalkan. Artinya di sini kembali kepada perkiraan kita yang salat ini kira-kira bisa menilai atau tidak yang kita laksanakan dari salat sunnah tersebut. Kira-kira bisa menyelesaikan sebelum imam takbiratul ihram dan mendapatkan rakaat pertama bersama imam, maka kalau iya, laksanakan, tuntaskan. Tapi kalau dirasa tidak bisa menyelesaikan, dan bahkan kalau bisa menyelesaikannya
akhirnya dapat meninggalkan takbiratul ihram bersama imam, tertinggal 1 rakaat, maka yang wajib baginya adalah memutuskan sholat sunnah. Nah, ini kembali kepada keadaan kita, dan keadaan ini bisa kita lakukan dengan baik ketika itu semuanya dibangun di atas ilmu. Maka itulah manfaat ilmu. Ilmu itu dapat apa? Menghilangkan keraguan. Ilmu itu dapat menghilangkan keraguan, bahkan ilmu itu bisa menghilangkan syubhat. Syubhat. Siapa itu? Subhanallah. Poin 107. Di antara kesalahan di dalam melaksanakan salat adalah melaksanakan salat sunnah mutlak. Apa artinya salat sunnah mutlak? Salat sunnah tanpa ada niat khusus. Kapan itu waktu salat sunnah mutlak kita boleh laksanakan? Yaitu di waktu duha ini. Ya, dari setelah masuknya waktu syuruk sampai menjelang masuknya waktu salat zuhur. Seperti kaum muslimin yang mendengarkan atau yang bersiap-siap untuk mendengarkan imam khutbah, ya, maka dia sambil menunggu khatib naik di atas mimbarnya, dia pengen memperbanyak salat sunnah, maka hukumnya boleh, karena ini adalah di antara waktu dibolehkannya kita memperbanyak salat sunnah. Begitupun juga kapan waktunya kita diperbolehkan melaksanakan salat sunnah mutlaqah, yaitu di malam hari, dari setelah salat isya sampai masuknya waktu salat subuh. Maka ini adalah di antara waktu diperbolehkannya kita memperbanyak salat sunnah, baik itu adanya sebab, begitupun juga yang tidak adanya sebab. Maka salat sunnah itu terbagi menjadi 2, muqayyadah dan mutlaqah. Muqayyad ataupun juga yang mutlak. Muqayyadah itu artinya yang ada sebab, yang ada sebab. Adapun yang mutlaqah ataupun mutlak, yaitu adalah salat sunnah yang tidak ada niat khusus atau tidak ada sebab khusus. Yang benar, tidak ada salat sunnah mutlak setelah salat asar. Kenapa? Karena setelah salat asar ini adalah waktu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan salat sunnah tanpa adanya sebab. Karena ini adalah merupakan waktu terlarang. Banyak ulama telah memberikan dispensasi untuk melakukan salat yang punya alasan. Artinya ada keringanan, dia boleh melaksanakan salat sunnah setelah salat asar jika memang ada niat khusus, ada sebab khusus. Di antaranya apa? Salat sunnah tahiyatul masjid. Ini ada sebab khusus. Apa itu? Karena dia baru masuk masjid, dan Nabi SAW mengatakan apabila di antara kalian masuk masjid maka janganlah dia duduk sebelum dia melaksanakan 2 rakaat. Yang dimaksud dengan 2 rakaat tersebut adalah salat sunnah tahiyatul masjid. Atau contohnya yang lain, seperti salat sunnah taubat. Dia baru tahu, dia ingat habis melakukan dosa dan untuk bersegera bertaubat, itu adalah di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersegera untuk meraih ampunan adalah merupakan perintah Allah. Quran surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk meraih ampunan Allah. Maka untuk bertaubat dan beristighfar tidak boleh ditunda. Maka ini adalah di antara penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya salat taubat adalah merupakan salat yang harus disegerakan untuk dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda. Sehingga karena diperbolehkannya atau dianjurkan bersegera, sekalipun itu berada di waktu terlarang setelah salat asar, maka hukumnya boleh untuk dilaksanakan. Di antara salat yang lain, apa itu? Salat jenazah. Kemudian di antara salat yang lain, salat sunnah wudu. Ataupun di antara salat sunnah yang lain yang ada sebabnya, salat sunnah istikharah. Ya, mungkin dia pengen mengadukan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan untuk memilihkan dia pilihan yang baik,
maka dia bersegera untuk sholat istikharah. Maka ini boleh. Atau sholat sunnah setelah dia melaksanakan tawaf. Karena di antara sholat sunnah, di antara sunnah setelah tawaf yang kita laksanakan 7 putaran di Ka'bah, itu menutup tawaf tersebut dengan sholat di belakang maqam Nabi Ibrahim sebanyak 2 rakaat. Sebanyak 2 rakaat. Maka jika sholat yang dilaksanakan setelah sholat asar ada sebabnya, maka ini diperbolehkan. Adapun jika dia melaksanakan sholat sunnah mutlak di waktu yang terlarang, maka ini hukumnya adalah tidak dianjurkan. Dan ini terdapat kisah yang indah dari salah seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pernah di suatu masanya dia mendapatkan orang memperbanyak sholat sunnah mutlaqah setelah sholat subuh. Dan ini adalah juga termasuk di waktu yang terlarang. Kemudian orang tersebut dihampirin sama Sa'id ibn al-Musayyib. Seraya berkata, jangan engkau melaksanakan memperbanyak sholat sunnah setelah waktu sholat subuh. Kemudian orang tersebut ngeyel. Ini kebiasaan diantara juga manusia ketika diberikan nasihat. Bukan dia cermati dulu, dia perhatikan dulu, dia renungi dulu, dia tanyakan dalilnya dulu. Ini malah langsung dia membantah. Kemudian apa kata orang tersebut kepada Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah ta'ala? Apakah Allah akan mengadabku dengan salat yang aku laksanakan ini? Apakah mungkin Pak dan Ibu Allah itu mengadab hambanya karena salat yang dilakukan oleh hambanya? Jawabannya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama seperti anak yang habis mencuci piring, apakah akan dimarahi sama orang tuanya? Jawabannya tidak mungkin, karena dia habis melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau piringnya diletakkan bukan di rak piring, diletakkannya di mana? Di rak baju. Yang baik itu menjadi tidak dinilai baik oleh orang tuanya, atau dia mencuci piring di waktu tidur. Orang lagi tidur dia cuci piring, ngompreng. Kan niatnya baik, perbuatan baik ini. Tapi karena bukan di waktunya, ini adalah waktu istirahat. Kira-kira apa yang menjadi nilai baik ini atau perbuatan baik ini akan dinilai baik oleh orang tuanya? Nah, jawabannya tidak. Maka inilah kecerdasan Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan apa? Allah tidak akan mengazabmu dengan salat yang kau laksanakan, tetapi Allah akan menyiksamu karena engkau telah menyelisih ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, kita jadi penuntut ilmu itu harus cerdas. Terkadang memberikan nasihat itu tidak mesti selamanya menggunakan dalil Al-Quran, hadis Al-Quran. Makanya dalil itu ada 2, dalil akli dan dalil nakli. Akli itu adalah kecerdasan akal, dan nakli itu adalah wahyu yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita tidak menguasai yang namanya dalil akli. Karena terkadang banyak orang yang tidak memahami dalil nakli, tetapi dia bisa memahami dalil akli dan seterusnya. Maka ini poin yang ke-107. Bolehnya melaksanakan sholat-sholat muqayyad, sholat-sholat yang ada sebab khusus di waktu terlarang. Namun jika dia melaksanakan sholat-sholat sunnah mutlaqah, sholat sunnah mutlak yang tidak ada niat khusus dan sebab khusus di waktu terlarang, maka hukumnya juga terlarang. Selanjutnya poin 108. Sebelum itu kita tambahkan satu dalil.
Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Beliau mengqadha salat sunnah rawatib yang beliau tertinggal. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan dari Imam Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innahu syugila anhuma aw nasiyahuma. Ketika Nabi ingin melaksanakan salat sunnah ba'diyah atau qobliyah, yang ketika itu beliau sedang disibukkan dengan adanya urusan entah itu tamu dan yang lainnya, sehingga beliau tidak sempat untuk melaksanakannya, atau terlupa, dikira sudah melakukannya, ternyata setelah itu ingat bahwasanya belum melaksanakannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teringat itu di waktu setelah salat asar, maka beliau mengqadha salat sunnah rawatib yang ketika itu beliau tertinggal karena ada kesibukan atau terlupa. Maka ini juga diantara sholat yang diperbolehkan untuk kita laksanakan setelah sholat asar atau di waktu-waktu terlarang, yaitu mengqadha. Contoh, ibu bapak datang ke masjid, ternyata karena ada urusan sehingga terlambat. Tahu-tahu ketika sudah di masjid di waktu sholat subuh sudah dikumandangkannya azan dan belum sempat untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah fajar atau qobliyah subuh, maka boleh kita qadha. Bagaimana caranya mengqadhanya? Disebutkan oleh para ulama ada dua cara. Pertama, setelah salam langsung kita berdiri. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah kita membaca zikir pendek tersebut, langsung baru segera kita mengqadha salat qobliyah subuh. Atau ada lagi pendapat yang kedua yang bisa dipilih, yaitu mengqadha salat subuh setelah masuknya waktu syuruq, ya, atau ketika sudah masuk waktu awal duha. Maka ini adalah di dua waktu yang bisa kita pilih untuk mengqadha melaksanakan qobliyah subuh yang tertinggal. Baik itu tertinggal karena lupa atau ada urusan yang membuat kita itu tidak bisa melaksanakannya. Di antaranya apa, Ibu dan Bapak? Di antara urusan yang membuat kita tidak bisa melaksanakannya, tertidur. Ya, tertidur. Beda lagi kalau menidurkan diri, alias apa? Gak mau bangun. Itu beda lagi. Kalau seperti itu tidak ada qadha, karena memang dia niatnya apa? Sengaja untuk tidak mau melaksanakannya. Selanjutnya poin yang ke-108. Di antara kesalahan di dalam sholat adalah cukup berwudu saja untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Padahal yang dianjurkan di waktu Jumat ini adalah mandi. Yang benar adalah mandi untuk melaksanakan sholat Jumat itu lebih utama, apalagi mandi janabah, mandi junub. Karena hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat hukum mandi di hari Jumat adalah wajib. Wajib. Berdasarkan dalil yang mana? Hadis yang dikeluarkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ah falyabtasil." Kalau kalian datang untuk melaksanakan sholat Jumat, maka hendaknya mandi terlebih dahulu. Kalau kalian datang untuk melaksanakan sholat Jumat, maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Falyagtasil, maka hendaknya dia mandi terlebih dahulu sebelum dia melaksanakan sholat Jumat. Dan keutamaan mandi di hari Jumat, selain daripada ini dalil menerangkan tentang wajibnya mandi di hari Jumat, dan ini berlaku untuk siapa saja, baik laki-laki ataupun juga perempuan, yang intinya mereka mau sholat Jumat. Ketika dia hendak melaksanakan sholat Jumat, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka dianjurkan untuk mandi. Boleh atau tidak perempuan sholat Jumat? Boleh, sama seperti melaksanakan sholat zuhur. Di antara keutamaan mandi di hari Jumat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, "Man ghassala yaumal jumu'ah wa ightasal." Siapa yang mandi
baik itu mandi karena junub ataupun juga bukan karena junub. Tsumma bakkar wabtakar, kemudian dia datang di awal waktu. Di awal waktu, artinya dia sudah datang lebih dahulu. Wa masya wa lam yarkab, kemudian dia berjalan dan tidak menaiki kendaraan. Wa dana minal imam, kemudian dia duduk dekat dengan imam. Nah, ini anjuran bagi kita yang datang lebih dahulu mengisi bagian yang terdepan dekat dengan imam. Walam yalgu, kemudian ketika dia menunggu imam sampai naik berkhutbah di atas mimbarnya dan dia tidak melakukan perkara sia-sia. Walam yalgu, yalgu itu adalah melakukan perbuatan sia-sia. Karena lahu bi kulli khutwatin, setiap langkahnya yang dia tujukan, yang dia langkahkan ke masjid akan tercatat amal lisanatin, seperti beramal dalam 1 tahun. Amal lisanatin. Amal apa itu? Puasanya dan sholatnya. Jadi seolah-olah dia mendapatkan pahala puasa setahun dan mendapatkan pahala sholat 1 tahun. Maka ini hadis tentunya menjadi motivasi bagi kita untuk apa? Melaksanakan amalan-amalan sunnah ini. Pertama mandi, kemudian yang kedua datang lebih awal, kemudian yang ketiga duduk dekat dengan imam. Ya, duduk dekat dengan imam, bukan duduk dekat dengan tiang. Tiang adalah merupakan sandaran kehidupan. Subhanallah. Dan kadang orang nyari tiang, bahkan nyari tembok, nyari di belakang udah rame semuanya. Yang di walking di belakang. Padahal sebaik-baik shop untuk laki-laki adalah yang di depan. Adapun perempuan, sebaik-baik shop untuk perempuan adalah belakang. Baik, selanjutnya poin yang ke-109. Di antara kesalahan di dalam melaksanakan salat adalah sebagian orang yang salat ada yang bersiwak di tengah-tengah khutbah Jumat. Khotib lagi kencang suaranya, tahu-tahu dia ini qalilul adab. Tentu ini juga masuk apa? Etika. Tidak termaksud daripada etika ketika khotib sedang berkhutbah kemudian dia bersiwak. Sebaiknya dia tidak bersiwak di tengah khutbah dan sepenuhnya mendengarkan khutbah, karena bersiwak di dalamnya ada gerakan dan menyibukkan hati dengannya. Bersiwak, mending kalau cuma kosok-kosok habis itu dimasukin, habis kosok-kosok dilihatin lagi siwaknya. Astagfirullah, maka tentu ini benarlah apa yang disebutkan oleh penulis, dapat menyibukkan hati. Hatinya jadi sibuk, diperhatiin siwaknya, entah itu ada kotorannya atau tidak. Yang kedua, diperhatiin lagi siwaknya. Oh, ini siwaknya udah mulai kering nih. Artinya apa? Dia di dalam hatinya itu sibuk berbicara sendiri tentang apa yang dia lakukan, sehingga tidak bisa dia fokus dan maksimal di dalam mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Khotib artinya orang yang khutbah. Jangan salah dalam pengucapan panjang pendeknya. Ini pentingnya bahasa Arab sehingga kita tahu bagaimana cara pengucapan yang tepat. Khotib itu orang yang khutbah. Adapun orang yang khotib khotibnya panjang itu adalah orang yang khitbah. Orang yang khitbah. Nah, dengan tampilan seperti saya saat ini. Iya, pernah saya diskusi kajian. Pakai baju gamis di parkiran, ditanya sama driver online, Ustaz habis nikahan ya? Waduh, habis nikahan terus malah pasangannya sendiri deh, subhanallah. Ustaz nggak boleh rapi ya? Iya, ini setelan kami waktu di pondok menggunakan jas ya. Karena saya pesantren modern, Gontor Ponorogo. Iya, saya dari Gontor, baru kenapa enggak ya, saya alumni tahun 2007. Baru di situ melanjutkan sekolah bersama buya-buya kami di Padang, yaitu Al-Ustaz Buya Elfisham Muhammad Elfisham LC MA Habibullah Ta'ala, Ustaz Ahmad Daniel LC MA Habibullah Ta'ala, Buya Faisal Abdurrahman LC MA Habibullah Ta'ala. Baru setelah itu
Setelah belajar di Padang, mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan di Libya. Alhamdulillah. Setelah itu mendapatkan juga rezeki untuk bisa sedikit mulazamah di Madinah bersama Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Baik. Mau saya lanjutkan biografinya? Ya jangan. Menunggu. Japri aja, Japri. Baik, selanjutnya bersiwak dapat mengurangi kekhusyuan kita di dalam mendengarkan khatib, di dalam menyampaikan khutbahnya. Dan ini dikhawatirkan dapat masuk ke dalam perbuatan sia-sia. Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan dari Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massal haso faqad lagha." Siapa yang menyentuh atau memegang kerikil. Kerikil. Orang dahulu itu kalau menggunakan kerikil bukan untuk main-main sebenarnya, untuk zikir. Dia jadikan sebagai wasilah di zikir. Karena dahulu kerikil itu belum seperti saat ini menjadi tasbih. Ya. Dahulu mereka ngitung-ngitung, mindahin ke bawah, ambil ke atas. Tujuannya untuk apa? Zikir. Tetapi menyentuh kerikil, kata Nabi SAW, itu termasuk daripada perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia, apalagi sampai lebih daripada itu, berzikir, bersiwak, atau mainkan HP-nya, ya, dan seterusnya, atau mungkin mainkan pulpennya, ya, ada yang mainkan pulpen, ya, dia muter-muter seperti itu, dan seterusnya. Maka ini termasuk daripada perbuatan sia-sia yang dapat menjadikan pahala daripada hadir di dalam sholat Jumat menjadi berkurang. Maka apapun yang dapat menjadikan kita melakukan hal yang sia-sia, yang melalaikan kita daripada mendengarkan khutbah, maka tinggalkan. Ya, seperti HP pun banyak saya dapatkan tuh, apalagi sok-sok yang berada di belakang, remaja-remaja, apalagi yang duduk di parkiran. Padahal di masjid-masjid luas duduknya di parkiran. Yang jaganya juga udah ada, tukang parkir. Ini malah yang jaganya jadi banyak. Ya, subhanallah, main HP, lagi khutbah. Mending kalau tadi itu kerikil ataupun main siwak, ini malah ngangkat telepon. Ya, assalamualaikum, maaf nih, lagi dengerin khutbah. Subhanallah, angkat telepon, balas settingan ini pun juga termasuk daripada bagian ucapan. Maka tentu ini adalah perkara sia-sia. Siapa yang berbicara, mainkan kerikil, bersiwak, ini dapat menghilangkan kesempurnaan daripada pahala ibadah tatkala dia melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, poin 110. Meremehkan najis. Najis, ya, benar-benar najis, kotoran. Karena orang sekarang ini ada aja kata najis ini nggak dinisbatkan kepada kotoran juga ada tuh, yaitu kepada omongan. Ih, kata-katanya najis ya. Mulut tuh najis. Alhamdulillah, ini kan bukan kotoran, emang mulut mengeluarkan kotoran? Tidak. Ya. Maka tentu ini adalah ya, kalimat-kalimat yang seharusnya tidak diucapkan oleh kaum muslimin khususnya. Karena yang namanya najis itu adalah kotoran. Sedangkan mulut itu tidak ada yang mengeluarkan kotoran yang memiliki sifat najis, kecuali apa? Darah ataupun muntah. Emang teman kita lagi kalau ngomong keluar darah gitu, atau kalau ngomong keluarin muntah. Ustaz dikiaskan. Maka tentu pengkiasan itu ada pada tempatnya, tidak kepada nas yang sharih. Selanjutnya, tidak boleh meremehkan najis yang melekat pada badan atau pakaian seperti darah dan yang lainnya. Demikian pula pada tempat yang dia pakai untuk sholatnya. Adapun jika najisnya sedikit, ini namanya apa? Najis atau najasa mukhaffafah. Ada mughallaghah, ada mukhaffafah. Mukhaffafah itu adalah yang ringan, al-yasirah. Maka jika najisnya tidak banyak, sedikit yang menempel, maka boleh. Artinya boleh di sini apa? Tidak sampai menyibukkan dia untuk membasuhnya, maka boleh dia tinggalkan. Tetapi sebagian yang lain mengatakan apa? Tetap harus dibersihkan. Sebagaimana ini diambil pendapat oleh mazhab
Hambali, dikuatkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Sekalipun kecil, tapi jelas di mana tempat melekatnya najis, maka dia hendaknya berupaya untuk membersihkan najisnya. Kalau najisnya sedikit dan jelas baginya di mana menempelnya, dia ambil sedikit air kemudian dia percikkan. Percik saja, percik, ambil sedikit air percikan. Jangan satu kayu kemudian dia siramkan. Itu bukan percik namanya, tapi merendam. Ya, percik aja, percik ke tempat bagian nempelnya najis. Kalau memang dia tahu di mana menempelnya najis, maka hendaknya dia tetap berupaya untuk membersihkannya. Tapi kalau dia tidak tahu di mana menempelnya najis dan sifat najisnya tidak banyak, sedikit, mukhaffafah atau yasirah, maka tidak mengapa untuk dia tidak membersihkannya. Ini sekali lagi pentingnya ilmu, Pak. Kadang-kadang kan ada orang yang beralasan bajunya bernajis, kotor, sehingga apa? Dia tidak sholat tepat pada waktunya. Akhirnya dia sholat setelah pergi waktunya atau setelah keluar waktunya. Maka ini termasuk daripada kekeliruan, mengakhirkan melaksanakan sholat, sedangkan sholat itu adalah ibadah yang telah ditetapkan waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya poin 111, masih dalam keadaan junub ketika berada di dalam masjid, seperti sedang haid, begitu juga sedang nifas. Maka orang yang junub dan juga wanita yang haid dan nifas, maka tentu tidak diperbolehkan berada di dalam masjid. Maka ini tempat yang baik ini, Masjid Baitur Rahim ini. Ya, ada aula khusus yang itu tidak digunakan untuk sholat. Artinya ada ruangan khusus itu terpisah dengan ruangan sholat, sehingga untuk orang yang melaksanakan ta'lim, hadir di majelis ilmu, itu tidak menjadi penghalang baik dia dalam keadaan junub ataupun juga dalam keadaan haid dan nifas. Boleh nggak orang yang junub hadir di majelis ta'lim? Boleh, yang penting pakai pewangi aja, nggak kecium. Ya artinya boleh selama memang kalau tempat yang dia berada di dalamnya bukan masjid. Adapun jika berada di dalam masjid, maka tidak diperbolehkan, sebagaimana Allah tegaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 43. Wala junuban illa abiri sabil. Orang yang junub, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tidak boleh berada di dalam masjid kecuali hanya melintas sesaat saja. Kalau dia hanya lalu lewat saja, melintas dengan cepat tanpa harus duduk di dalamnya, hanya berlalu melintas, maka boleh. Hatta tagtasilu, sampai dia mandi. Sampai dia mandi, kalau sudah mandi baru diperbolehkan untuk berdiam diri di dalam masjid. Adapun jika dia belum mandi junub dan seterusnya, dan darah-darah yang sifatnya najis untuk para wanita, yaitu haid dan nifas, maka lebih utama dia tidak berada di dalam masjid. Adapun wanita yang haid dan nifas, di sini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Kalau dia berada di dalam masjid, contohnya untuk mengajar ilmu atau mempelajari ilmu, dengan dia berada ini kebutuhan darurat, maka di sini terjadi perselisihan di antara para ulama. Silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh wanita yang haid dan nifas berada di dalam masjid jika memang itu ada kebutuhan darurat. Ada juga yang mengatakan tetap tidak boleh. Maka yang lebih baik dan nyaman memang untuk wanita yang haid tidak berada di dalam masjid. Apalagi sekarang alhamdulillah wasilah untuk belajar sudah ada media online, ada disiarkan di YouTube dan juga di media sosial yang lainnya. Maka dengan dia tidak hadir di masjid, dia masih bisa belajar lewat media sosial, masih bisa melihat live streamingnya. Selanjutnya poin 112. Sebagian orang ada yang mengisi waktunya untuk tidur, padahal mereka berada di dalam masjid untuk menanti ditegakkannya waktu sholat. Dan dalam keadaan ini pula mereka melaksanakan sholat. Artinya dalam keadaan ini apa Pak? Habis tidur langsung sholat. Ini dia, ini maksudnya. Dalam keadaan seperti ini pun mereka langsung sholat. Yang benar, hendaknya bagi seorang muslim jika masuk masjid agar memanfaatkan waktunya sampai ditegakkannya sholat,
Apalagi kalau dia sedang menunggu waktu sholat ke sholat selanjutnya, seperti dari maghrib ke isya. Orang yang menunggu sholat dari waktu sebelumnya, dari masjid, dia berada di masjid dari maghrib, dan dia berada di masjid sampai di waktu sholat isya, maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia tercatat mendapatkan pahala masih berada di dalam sholat. Artinya dia dengan menanti, padahal dia cuma menanti, gak sholat, tapi apa dia mendapatkan pahala kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seperti orang yang sedang sholat, padahal cuma duduk, tapi ingat duduknya untuk beribadah, zikir, dan doa, baca Quran, bukan nonton live streaming. Live streaming apa? Bola. Oh ini lagi bola nih, nobarnya dalam masjid, subhanallah. Maka tentu ini adalah merupakan kekeliruan yang dia lakukan di dalam masjid. Hendaknya dia melaksanakan membaca Al-Quran, zikir, doa dan yang lainnya, dan tidak dia menyia-nyiakan waktu untuk berbicara yang tidak ada faedahnya atau untuk tidur dan yang lainnya. Jika orang yang sholat itu tidur sebelum ditegakkannya sholat, artinya jika memang dia betul-betul mengantuk, mengantuk dan dia pengen istirahat sejenak sebelum masuknya waktu sholat, hukumnya boleh. Namun jika dia sudah tidur, maka hendaknya sebelum dia melaksanakan sholat, dia berwudu, karena dia tidak tahu kapan atau apa yang terjadi ketika dia tidur. Bisa jadi buang angin atau bisa jadi betul-betul hilang kesadarannya. Karena ada orang yang tidur itu masih sadar, dia belum nyenyak tidurnya, maka boleh. Maka boleh dia tidur jika memang ada kebutuhan darurat. Kemudian ketika dia sudah tertidur, kemudian hendak bangkit melaksanakan sholat, sebelumnya dia berwudu karena tidur termaksud daripada yang dapat membatalkan sholat, apalagi tidak tahu kalau ternyata ketika dia tidur mengeluarkan angin sepoi. Itu angin ribut ya. Nah, sekarang menjadi catatan kita tidak tidur. Nah, kadang-kadang di sini terjadi keraguan berkaitan tentang masalah angin yang keluar dari dubur. Nabi SAW memberikan kaidah agar kita bisa hilang dari diri kita keraguan berkaitan tentang masalah keluarnya angin dari dubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fala yakhrujanna minal masjid." Janganlah dia membatalkan salatnya. Hatta yasma' sautan, sampai betul-betul dia mendengarkan adanya suara yang keluar dari duburnya, tentunya bukan dari dubur orang lain. Dan kita tentunya tahu gimana bunyinya. Awalnya cedera, rihan, atau sampai dia mencium baunya. Jadi di sini Nabi SAW memberikan kaidah tentang masalah buang angin. Kalau dia terdengar suaranya atau dia tercium baunya, kan bisa jadi salah satu. Kalau salah satu di antara keduanya ini sudah dirasakan, maka batallah sholatnya. Tapi kalau hanya dari perasaannya saja, maka jangan batalkan sholatnya. Apa kedua-duanya sudah berkumpul, maka ini sudah tidak diragukan lagi, betul-betul batal sholatnya. Yang pertama apa tadi? Terdengar suaranya. Yang kedua adalah tercium baunya. Allah Ta'ala a'lam. Maka hendak bagi yang melaksanakan sholat, jika dia sudah tidur sebelumnya, dia bangun untuk berwudu terlebih dahulu. Baik, maka inilah yang bisa kita bahas karena sudah mulai ada pertanyaan yang masuk, sehingga sisa waktu beberapa menit ke depan kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Poin 113 dan seterusnya akan kita lanjutkan penjelasannya di bulan yang akan datang. Allah Ta'ala, insyaallah. Apakah membatalkan salat jika kita buang angin setelah salam rakaat terakhir? Ya. Artinya salatnya yang tersebut apakah batal? Maka jawabannya tidak, kalau memang salamnya sudah selesai. Sedangkan dia belum berzikir,
apakah hendak mengulangi wudunya? Kalau memang dia mampu untuk kembali berwudu, maka lebih baik. Karena diantara adab di dalam berzikir ataupun berdoa atau juga membaca Al-Quran, yaitu adalah dalam keadaan bersuci. Apakah tidak sah salat ketika duduk di antara dua sujud atau tasyahud akhir, jari kaki atau telapak kaki tidak didirikan karena jempol kaki sakit? Ya, karena kalau di sini ada uzurnya, ada alasannya, ada sebabnya, maka jawabannya apa? Tidak mengapa. Dan sekalipun kalaupun juga bukan karena sakit, karena pengen aja tidak mau diberdirikan, maka sholatnya tetap sah. Tetapi bisa jadi tidak sempurna pahalanya karena dia tidak melakukan apa yang telah disunahkan oleh Nabi di dalam sholatnya. Karena mendirikan kaki, menegakkan tumit ketika duduk tahiyat akhir, ini termasuk daripada sunnah di dalam sholat. Maka baik itu karena uzur ataupun juga tidak, sholatnya tetap sah. Apalagi karena uzur, maka sholatnya sah dan insya Allah pahalanya juga tetap sempurna. Hukum berzikir dengan menggunakan tangan kiri, maka ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. 2 bulan yang lalu kita sudah membacakan dalil bahwasanya di antara yang dilarang atau yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berzikir dengan menggunakan tangan kanan, yang menggunakan tangan kanan. Adapun jika tangan kiri sifatnya hanya membantu, contoh kita sudah selesai 10 kali, kemudian kita pengen mendirikan satu jari kita seperti ini untuk menerangkan kita sudah 10, kemudian 20 kali kita dirikan lagi untuk kita keluarkan lagi jari kita untuk menerangkan kita sudah berada di bacaan yang ke-20, kemudian 30 kita berdirikan lagi satu jari. Kalau tujuannya untuk membantu bukan menjadi alat untuk berzikir, maka boleh, sifatnya membantu. Ya sama seperti yang kita bahas kemarin tentang masalah alat tasbih. Kalau tujuannya hanya untuk sekedar membantu, sebagian para ulama mengatakan boleh. Di antara fatwa yang memberikan pernyataan boleh adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Tetapi kalau dia meyakini alat tasbih itu adalah menjadi alat yang tepat dan utama untuk berzikir dan memiliki keutamaan, maka ini adalah keyakinan yang batil, dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam perkara bid'ah. Hukum umrah tanpa mahram untuk wanita. Di sini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh selama memang dia berjalan dengan rombongan, sehingga ilat untuk dianjurkan wanita berjalan bersama mahramnya sudah tergantikan dengan kumpulan wanita-wanita yang lainnya. Tetapi sekalipun ada yang mengatakan diperbolehkan wanita berjalan tanpa mahram, namun pendapat yang kami lebih condong dan lebih kami pilih yaitu adalah lebih menganjurkan wanita safar dengan mahramnya, apalagi untuk ibadah umroh dan haji. Karena ini yang kami dapatkan sebagai pembimbing, ketika ada wanita itu safar tanpa mahram, kemudian qadar Allah dia sakit. Ini dia, qadar Allah dia sakit. Apalagi sakitnya sampai tidak bisa membuat dia berjalan dengan baik untuk melaksanakan tawaf sa'i. Dan tentu itu membutuhkan yang namanya orang yang mendorong. Nah, kalau yang mendorong itu adalah pembimbingnya, tentu ini menjadi fitnah. Kemudian yang kedua, kalau mendorong pun juga kebanyakan yang ada di Mekah itu adalah menggunakan jasa dorong laki-laki, dan ini pun juga akan menjadi fitnah. Dia pulang lupa sama suaminya. Dia dapat orang Turki di sana, masya Allah. Ya maka ini tentu adalah merupakan hal yang dikhawatirkan akan menjerumuskan seorang wanita di dalam keburukan dan fitnah. Maka lebih baik dia sabar, apalagi ini ibadah, dengan mahramnya. Shaf yang di tengah atau shaf yang kedua, mulainya dari mana? Ini pembahasan kitab kita yang ada di poin selanjutnya, tapi sudah ditanyakan maka kita jawab, yaitu adalah ketika kita mulai shaf yang kedua, ketiga, maka mulainya dari mana? Dari yang bagian dekat dengan imam. Ya, tentunya di tengah, kemudian ke kanan, habis itu baru ke kiri. Apakah boleh kalau sholatnya langsung pakai mukena aja, nggak pakai baju lagi? Boleh. Ya, selama itu tidak membentuk lekuk tubuhnya dan mukenanya tersebut tidak transparan, tebal bahannya. Boleh. Ya. Pakai daster pula atau tidak?
Boleh, selama dasarnya memang tebal bahannya, kemudian dia tidak membentuk lekuk tubuhnya tidak ketat, kemudian dasarnya tersebut menutup auratnya secara sempurna, maka boleh. Selanjutnya, kalau berenang di kolam renang umum, kemudian ada yang kencing di sana, apakah itu zalim? Iya. Zalim gitu. Karena yang namanya air kencing ini dia kotoran pertama, kemudian yang kedua dia najis, kemudian yang ketiga dia terdapat yang namanya banyak penyakit di dalamnya, sehingga janganlah dia kencing di kolam renang. Kalau laut gimana? Kalau laut susah membedakan, sama-sama asin. Ya, kalau di laut tentu karena jumlah airnya banyak, di sungai pun juga seperti itu, jumlah volume airnya banyak dan dia mengalir, boleh. Yang tidak diperbolehkan itu adalah kalau dia airnya tidak mengalir. Apalagi kalau renangnya dibersihkan sepekan sekali. Itu udah numpuk dah itu. Apa hukum berenang di kolam umum yang tidak mengalir? Itu dia. Kalau dikhawatirkan dapat bercampur dengan najis dan kotoran, maka tentu lebih baik dia cari yang kolam renangnya itu betul-betul mengalir airnya. Ada kolam renang yang sifatnya, apalagi yang di pegunungan yang menggunakan aliran sungai yang deras, tentu ini dia mengalir setiap saat masuk dan keluar, sehingga ini bisa membersihkan najis serta kotoran yang ada di dalam kolam tersebut. Bagaimana status salatnya jika refleks mengucapkan alhamdulillah setelah bersih? Kalau setelah bersih di dalam salat, maka hukumnya boleh. Sekalipun dia bukan refleks sengaja pun juga boleh. Ingat, ketika dia bersih, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah dalam salatnya, boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah apa? Menjawab doa orang yang habis bersih setelah dia mengucapkan alhamdulillah, dia bersih alhamdulillah, kemudian di sampingnya menjawab yarhamukallah, terus jawab lagi yahdikumullah wa yuslilakum, dijawab lagi jazakallah khairan. Ya, maka tentu ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kalau hanya alhamdulillah boleh. Kemudian astagfirullah juga boleh. Kalau kaget astagfirullah boleh. Apalagi kalau itu dia lakukan di dalam sujud, maka ini boleh. Karena salat itu adalah zikir. Karena salat itu adalah doa. Maka kalau kalimat yang diucapkan itu masih zikir dan doa, maka itu masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah bacaan yang di luar zikir. Dia kaget kemudian letaknya dia mengucapkan kucing gitu. Maka ini tidak boleh. Bagaimana anak kecil yang masih belajar melukis makhluk bernyawa manusia dan hewan, apa hukumnya? Jelas. Makanya inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuladul mar'u 'ala fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Semuanya itu anak-anak terlahir di atas fitrahnya. Fa abawahu, maka yang merubah apa yang menjadi fitrahnya anak-anak itu adalah orang tuanya, sehingga dia bisa masuk ke Nasrani, kemudian Yahudi ataupun Majusi. Dia berubah secara akidahnya, dia berubah secara fitrahnya itu dari orang tuanya. Maka jangan dimasukkan ke les piano, les nyanyi, kemudian les tari. Ya sekarang aja gak usah dilesin, itu sudah pada banyak bisa menari. Padahal gak ngeles itu, apalagi dilesin, makanya pada bisa ngeles semuanya. Maka berikanlah privat pelajaran tambahan yang itu bermanfaat untuk anak-anak kita, bermanfaat di dalam urusan dunianya, lebih-lebih di dalam urusan agamanya. Maka lebih baik kita sampaikan, anak ini Bapak Ibu, sampaikan. Mereka di usia 3 tahun ini saya menelaah dari anak saya pribadi. Sekalipun bahasa kita adalah bahasa dewasa, itu sangat-sangat dia pahami. Dia bisa paham dengan bahasa orang tuanya. Dan dia tahu di mana peletakan kata-katanya. Contoh anak saya, dia pengen ngajak smackdownan sama saya. Pengen ngajak berantem. Saya baru pulang ngaji, dia buka pintu sembunyi, minta dikagetin. Setelah dikagetin apa? Dia bilang, "Bah, berantem ya, masya Allah. Mumpung masih kecil nih." Ngajak berantem. Setelah itu apa? Saya mungkin karena capek atau mungkin mau ke kamar mandi, saya bilang apa? Tunggu dulu ya. Terus dia jawab apa? Abah udah asik nih.
Lihat, dia bisa meletakkan kalimat orang dewasa pada tempatnya. Kan kalimatnya tepat nih sebenarnya, di tempatnya. Cuma memang diucapkan dari anak kepada orang tua. Tinggal kita sampaikan, nah yang seperti ini tidak sopan. Nah yang seperti ini tidak baik diucapkan oleh anak. Kalau kamu berbicara dengan saudaramu atau berbicara dengan temanmu, maka itu tepat. Tapi kalau kepada yang lebih dewasa, tidak tepat. Akhirnya apa? Dia selalu mengingat kalimat tersebut. Dia selalu apa? Berupaya untuk melakukan apa yang diarahkan oleh orang tuanya. Maka jangan meremehkan daya tangkapnya anak-anak. Daya tangkap anak-anak. Pernah saya ketika masih menjadi kepala sekolah di Cipinang dahulu, didatangin anak kelas 1. Anak kelas 1. Kemudian dia bilang kepada saya apa? Ustaz kepala sekolah ya? Iya, kenapa nak? Ya, berarti Ustaz kepalanya besar dong. Saya bingung, saya mencoba mencermati. Saya besar, jangan-jangan dibilang saya besar kepala. Beda dong artinya kalau saya besar kepalanya. Saya lagi mikir, ya iyalah Ustaz kepalanya besar, kan Ustaz kepala sekolah. Oh berarti maksudnya itu saya adalah kepalanya sekolah. Masih mikir kan? Ini kalimat yang menyampaikan siapa? Anak kelas 1. Kalau kita mikir secara tata bahasa betul juga. Kepala sekolah kan berarti apa? Kepalanya besar dong, karena yang dipikirin yaitu sekolah itu ada di kepalanya. Luar biasa. Maka kadang-kadang orang tua, ya mereka karena meremehkan apa yang menjadi daya tangkap anak-anak sehingga mereka tidak mau menyampaikan kalimat yang dewasa. Boleh menyampaikan kalimat dewasa. Insya Allah anak-anak kita akan paham. Seperti menyampaikan tentang surga, neraka, di mana Allah berapa jumlahnya, kemudian malaikat apa saja tugasnya. Mereka itu bisa memahami. Kenapa mereka suka ke surga, kenapa mereka takut neraka, itu pun bisa mereka bisa pahami. Pertanyaan selanjutnya, ini nampaknya pertanyaan terakhir dan 3 pertanyaan saya izin untuk bawa atau 4 pertanyaan ya. Saya bawa sebagai oleh-oleh. Insya Allah nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Bagaimana Ustaz kalau pajangan kaligrafi Yasin atau ayat kursi boleh atau tidak? Maka jawabannya sekarang ini bukan masalah boleh atau tidak, tetapi mana yang lebih utama, layak atau tidak. Nah, adapun dzikir, kemudian bacaan Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam Al-Quran tidaklah diturunkan melainkan untuk dibaca. Ayat Al-Quran tidaklah diturunkan melainkan untuk ditadabburi. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran, wahai Muhammad, diturunkan kepadamu penuh keberkahan untuk ditadabburi. Pertama itu tujuan Al-Quran diturunkan. Kemudian yang kedua adalah untuk diambil pelajaran yang ada di dalamnya. Maka sungguh Al-Quran ini diturunkan untuk ditadabburi dan diambil pelajarannya, bukan untuk dijadikan hanya semata-mata sebagai hiasan. Dan ini tentu adalah sebuah hal yang hendaknya kita tinggalkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Sebagian ulama menyatakan hukumnya adalah makruh. Makruh itu artinya apa? Lebih baik kita tinggalkan. Aku lupa tasma'un. Demikianlah yang bisa kita kaji. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memperbaiki ibadah kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.